Ya, setelah saya menyimak, menyaksikan, dan juga menganalisa berkaitan dengan film Maut dan Laut yang terbit waktu malam hari berdurasi 7 menit dengan objek di kawasan perairan di Sukabumi, Jawa Barat. Jujur, secara isi dari film tersebut sangat menarik, sisi humanisnya dapat, ya, termasuk ada sisi edukatif ya yang bisa dicerna oleh penonton semua. Nah, cuma sedikit ya dari sisi jurnalistik memang ada beberapa hal yang agak bertolak belakang dengan sudut pandang jurnalistik. Sebagai contoh misalnya di sana ada scene atau beberapa adegan yang menampilkan visual agak ekstrim ya. Sebagai contoh misalnya adanya korban atau jenazah yang ditandu oleh beberapa orang, baik itu masyarakat ataupun petugas, dengan tangan kiri kanannya sangat jelas kentara sekali. Nah, sementara kan kalau di layar kaca itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan P3 SPS. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada beberapa scene yang kelihatan baik itu talent ataupun masyarakat membawa rokok ataupun saat ngerokok. Itu juga kan harus dihindari kalau misalkan untuk produksi berita ya, disensor seperti itu. Nah, tapi kalau dari sisi keseluruhan memang sangat luar biasa. Sisi dari pengambilan audiovisual, gambarnya, bercerita ya, cut-nya dapat, longnya dapat, mediumnya dapat, close up-nya dapat, detailnya dapat, seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan bagus. Ya mungkin tinggal agak ditambah supaya untuk meyakinkan kepada penonton, agak ditambah dengan title yang untuk menunjukkan bahwa memang posisi dari kejadian tersebut berada di objek wisata, bukan objek wisata, berada di daerah perairan Sukabumi. Tapi endingnya itu luar biasa ketika di tengah gambarnya cukup dramatis, menyedihkan, menggambarkan orang yang sedang berjuang untuk membawa jenazah yang sangat jauh dengan perjalanan begitu terjal, tapi di akhir kita dihibur dengan adanya puisi yang sangat luar biasa, keren. Maju terus visual art. Sisi human interest-nya itu waktu perjuangan petugas saat dia membawa jenazah. Saya yakin itu perjalanan cukup jauh. Itu sangat dramatis sekali itu. Keren, luar biasa. Pertama, ketika pengorbanan masyarakat dan juga petugas berbaur untuk menyelamatkan atau membawa jenazah dengan hanya menggunakan kayu, di mana si jenazah hanya ditutup dengan daun pisang. Itu sangat dramatis sekali. Itu gambar bercerita sekali. Dan orang atau penonton bisa ngebayangin gimana tuh jauhnya, apalagi dengan membawa mayat yang sudah meninggal, apalagi meninggalnya sudah berhari-hari, pasti itu berat, penuh rintangan, godaannya sangat luar biasa. Tapi ya masyarakat di sana dan juga petugas berbaur menjadi satu untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Ini keren. Dan saya salut. Kok kenapa gitu kru bisa membawa gambar seperti itu tanpa, saya lihat itu gak ada settingan, itu gambar murni tapi pas gitu, dapat mendapatkan gambar yang menurut saya ciamik gitu. Dramatis sekali. Kalau menurut saya sih aman ya, karena kalau versi saya nih, dalam visual itu nggak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan yang dirugikan gitu ya. Kalau secara visual nggak ada yang dirugikan. Justru kalau saya melihat sisi positifnya, nah justru citra aparat
terangkat dengan visual tadi. Ketika aparat bisa berbaur di sana, nggak ada lagi istilah polisi, pamong praja, polair, polsek. Di sana berbaur menjadi satu. Bagaimana caranya? Sama-sama mengevakuasi jenazah ke darat dan juga diamankan buat diserahkan ke keluarganya. Justru keren, gak ada yang dirugikan. Justru ya ini untuk mengangkat citra aparat, bahwa aparat pun ya tidak hanya sekedar memberantas kejahatan, tapi nih sisi mengayominya tuh ada di sini. Tidak hanya nunjuk-nunjuk anak buahnya Pak. Tidak hanya tapi dia membuktikan kerjanya dengan ya tadi dia berani untuk nandu, tidak hanya sekedar misalnya nih warga suruh nandu, dia hanya nunjuk-nunjuk, enggak kan dia terdepan ngangkat jenazah, paling depan dia ngangkat belusukan lah ya. Belusukan. Keren ini. Dan ini film seperti ini ya harus banyak diproduksi oleh konten kreator generasi muda, karena ya di era derasnya tsunami informasi ya terkadang ya kita pun tidak bisa ngefilter informasi dari luar, tapi dengan cara seperti ini ya sekaligus untuk mengedukasi masyarakat melalui karya film pendek kayak gitu. Memang sih kalau melihat perasaan keluarga korban ya kita pun di sana harus menjaga privasi korban ya, seperti itu. Ya tadi di awal saya sampaikan, memang kalau dari sisi sisi jurnalistiknya yang formal ketika ya. yang tadi ada jenazah yang dengan tangannya kelihatan kayak gitu, ya membuat siapa si keluarga tuh ternyuh gitu. Kasarnya gini, loh sampai segininya kok keluarga kita, anggota keluarga kita gitu. Tapi ya apa boleh buat, saya pun yakin mereka yang evakuasi termasuk anggota bukan disengaja gitu ya, dia melakukan kayak gitu. Tapi karena memang alat adanya cuma segitu, terus kondisinya kayak gitu, ya mau tidak mau ketimbang misalkan jenazah dibiarkan ya harus dibawa dengan peralatan seadanya. Tapi ya saya yakin keluarga pun bisa memahami akan hal itu dengan kondisi yang memang serba terbatas seperti itu. Ya, betul. Memang kalau dari sisi seni memang betul ya. Gitu dengan cara seperti itu ya supaya kelihatan dramatis ya. Walaupun saya yakin tim kreatif dia tidak nge-framing atau tidak nyeting bahwa si jenazah harus dibikin kayak gitu, enggak kan? Enggak kayak gitu. Itu menurut saya yakin natural. Tapi memang enggak disensor karena tadi tujuannya untuk supaya lebih dramatis, lebih bercerita. Meskipun ya ada saya yang agak bertolak belakang dengan etika jurnalistik kayak gitu. Tapi ya selama memang tapi kalau saya bilang walaupun demikian visual masih aman ya, karena tidak memperlihatkan wajah atau badan secara utuh karena masih tertutup sama daun pisang. Kalau misalkan jenazah baik itu wajahnya ataupun badannya kelihatan seperti halnya gambar tangan kiri kanan, yaitu saya yakin itu akan membuat karya tersebut menjadi sesuatu yang membuat orang menyayangkan. Tapi dengan tali ya agak ini tertolong lah gitu dengan visual jenazah yang hanya kelihatan tangannya saja. Karena memang itu film dagingnya dapat gitu ya, miss value-nya dapat, ya sebetulnya ya mesti untuk diputar ulang. Bahkan bila perlu film tersebut kita bedah bareng-bareng dari sisi akademisinya, kita bedah bareng-bareng
baik itu di tataran kampus ataupun dengan melibatkan pihak luar, supaya pada akhirnya penonton, masyarakat dan juga kalangan kampus aware ya dengan film-film yang seperti halnya dibuat oleh visual art kayak gitu. Oh saya pertama ini perlu diputar kembali. Yang kedua bila perlu kita bedah film tersebut supaya lebih ketahuan arahnya kemana, user value-nya kemana, sekaligus untuk lebih mengedukasi masyarakat di luar sana, terutama bagi kalangan mahasiswa. Kalau dimisalkan hanya sekedar diputar kayak kemarin misalnya hanya diputar 2 kali, udah itu berhenti, ya terkadang akan menimbulkan miskomunikasi dan termasuk ya bagi orang yang memang masih penasaran ya akan menjadi orang tersebut ya hanya mendengarkan cerita dari orang lain saja yang sebelumnya pernah nonton gitu. Saran saya film itu bisa diputar lagi, bisa dinikmati oleh masyarakat lebih luas dan bila perlu bedah film tersebut di lingkungan kampus supaya masyarakat bisa Ketahuan nilainya ya.